Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Tiba saatnya kita di sesi ketiga, di mana sesi ini cukup menarik ya, karena berkenaan atau materinya tentang futur. Terbukti ya, baru kemarin pertemuan pertama ternyata yang bertanya banyak, marema gitu. Kemarin pertanyaannya berarti ya memang bukan berarti material yang mungkin menarik untuk dikaji dan disimak. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja diberikan kepada ahlinya, Al-Ustaz Abdul Hakim. Waktu dan tempat saya persilakan, Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya, para hadirin ikhwatu iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan terkait dengan futur ya. Ya, sebuah kondisi yang pasti dialami oleh semua orang ya. Tidak hanya orang yang berilmu ya, bahkan orang awam pun ya, apalagi orang awam pasti merasakan kondisi-kondisi ketidakstabilan ya, terutama terkait dengan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini insya Allah sekarang kita akan mengungkap tentang tanda-tanda atau gejala-gejala orang yang terkena futur. Nah, jadi kalau penyakit itu harus didiagnosa nih. Ini apa saja nih ya? Gejala ya. Ini jadi gejala orang terkena futur ya. Kan dokter sebelum memberikan obat kan didiagnosa dulu nih. Ini penyakitnya apa ya. Supaya nanti ketika memberikan obat sesuai ya dengan takarannya, dengan dosisnya kan ini. Nah, demikian juga dengan jiwa kita ya. Penyakit apa yang menimpa diri kita, gejalanya apa saja, nah, nanti solusinya seperti apa. Nah, yang pertama, gejala atau tanda-tanda orang terkena futur itu apa cirinya? Ya, sesuai dengan maknanya kan, futur itu artinya malas ya, lemah ya. Jadi dia takasulu anil ibadat wa ta'at ya. Jadi malas. Jadi ciri orang yang terkena futur adalah malas dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan. Jadi kalau ada orang asalnya semangat ya gitu kan, rajin, jadi malas, hoream ya. Nah, itu berarti dia sedang futur. Itu ciri itu ya. Jadi sedang futur ya. Biasa mah ya kuat lama lah sholatnya. Adhan pun sama, ada futurnya kan. Kalau adhan menjelang subuh kan, subuh itu lama, panjang, semangat. Tapi kalau adhan menjelang maghrib, nah ini, ya, kadang semangat tapi cepat semangatnya ya. Nah, jadi ini menunjukkan jadi orang yang malas ya dalam melakukan ketaatan ya, itu adalah orang yang terkena futur. Nah, ini contohnya diantaranya apa? Itu malas ketika melaksanakan sholat. Nah, ini dalilnya sama ya, seperti yang ditujukan kepada orang munafik. Itu kan dia malas dalam melakukan sholat. Ya, karena munafik pada selalu futur, selamanya futur itu ya. Nah, ini Allah berfirman ketika menyifati orang-orang munafik di dalam surat An-Nisa ayat 142 dan surat At-Taubah ayat 5. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka berdiri untuk sholat maka mereka berdiri dalam keadaan penuh dengan kemalasan. Ya. Kusala ya, kalau bahasa Sunda asa kararesel. Kesel itu bahasa Sunda ya. Pokoknya kesel kumaha? Enggak enak ya? Ya malas ya. Atau dalam At-Taubah ayat 5, wala ya'tunas sholata, dan tidaklah mereka
melakukan sholat illa wahum kusala, kecuali mereka dalam keadaan malas. Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan tidaklah mereka berinfak, bersedekah, kecuali mereka dalam keadaan marah, benci, nggak ridho, nggak senang. Nah, jadi tanda pertama, gejala pertama, ya, orang yang terkena ya, dampak dari futur adalah semangat taatnya ya kurang. Nah, kalau dalam ayat tadi terkait dengan sholat wajib, nah, maka tentu saja tidak hanya sholat wajib, termasuk sholat sunat. Nah, misalnya kalau sholat wajib biasanya sholat dengan rawatibnya. Tapi kan kalau sedang malasnya, wajib ya hongko ya. Yang kayak rawatib malah semangat deh, kaburu. Apalagi sholat malam kan, kalau sholat malam, ya kalau mau sholat malamnya, bari ngantuk ya, dingin gitu ya, tentu akan lebih berat lagi. Nah, jadi itu ciri gejala ya, gejala awal ya, harus diwaspadai. Demikian juga malas dari membaca Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bisa dilaksanakan tapi berat. Ya, itu futur berarti dia. Yang kedua adalah asyuru bi qaswatil qalbi wa khusyunatihi. Merasa dirinya itu hatinya keras ya. Hatinya itu nggak tenang gitu. Ya, selalu risau, gelisah, galau gitu. Kalau ibadah ya tina nikmat ya. Sholat mah sholat gitu. Tapi gimana ya? Sholat nanti sholat tanpa ada tanpa ada nikmat gitu ya. Kan beda orang ya lamun sholat keur khusyuk nya jual hayang tunduk we, tenang gitu kan. Tapi kalau sholatnya kurang nikmat, sedang tidak enak, kan asa kumaha gitu. Berlalu begitu saja gitu ya. Ya, tidak memahami apa yang dibaca, bahkan tidak nyaman gitu ya. Inginnya cepat selesai gitu ya. Nu atel, nu teu atel jadi aratel, nu poho jadi aringat kan gitu ya. Nya dalam keur itu makan seperti itu. Jadi asyuru bi qaswatil qalbi wa khusyun. Jadi merasa diri itu hatinya keras ya dan kasar itu. Maka falam yu'id yata'assaru bil Qur'an wal mawa'id. Sehingga tidak memberi dampak bacaan Quran, nasihat-nasihat ini dampak. Jadi kalau ada nasihat ya, ilmu-ilmu agama disampaikan, baik hadis atau Al-Quran atau membaca Al-Quran, berdegal kalau itu tidak terpengaruh sama sekali. Jadi asa berjalan begitu saja. Ya. Maka waronat alaihi dzunub wal ma'asi. Nah, ini akibat karena dosa dan maksiat telah menutupi dirinya. Ya. Jadi kan ilmu Allah itu dianggap sebagai atau diilustrasikan itu seperti cahaya. Seperti cahaya lampu ini kan. Tapi cahaya itu ketika tertutup oleh hijab ya, maka tidak akan menembus. Nah, penutup ilmu Allah, penutup nasihat, kebaikan-kebaikan, itu penutupnya adalah dosa. Nah, ya. Makanya lihat orang maksiat, pelaku-pelaku dosa, meskipun diancam dengan api neraka, ya, tetap ya mereka merasa nggak ada pengaruh, ya. Meskipun disampaikan ancaman neraka, ancaman dosa dari dampak perbuatan ini kan, tetap ya. Karena tadi dosanya itu sudah menutupi dirinya. Nah, jadi ini sesuai dengan firman Allah, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu
yaksibun, tidak demikian. Bahkan ron, ya, ron itu lain aquaron ya, ron itu telah menutupi ala qulubihim, terhadap hati-hatinya, ma dosa itu kan di sini, kanu yaksibun, apa-apa yang mereka kerjakan itu dosa, yang mereka kerjakan telah menutupi hatinya. Mata kelamun sholat, membaca Quran, mendengarkan nasihat atau sekaligus memberi nasihat tidak membawa efek baik ke dalam dirinya. Tapi baik. Tapi mah ya sebenarnya futur itu kan hakikatnya itu apa ya? Atau kerasnya hati itu siksaan sebenarnya. Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika orang hatinya keras itu berarti kan dia akan terus akan melakukan sebuah kesalahan dan dosa dan tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sesuai dengan ini adalah sifat orang-orang Yahudi ya, Al-Baqarah 74. Ya, ada yang apa? Ada yang tahu kira-kira apa ayatnya? Yang merangkai tentang bab kerasnya hati. Ayat ini disimpan setelah bab sapi. Ya, ketika Nabi Musa menyembelih sapi kan orang Yahudi banyak beralasan. Itu ada ya. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyadu qaswah. Ada qaswah itu qaswah. Ya, kadang ngaran saya budak ge qaswah. Keras. Tegas itu kan. Semua kemudian qasat qulubukum, hati-hati kalian menjadi keras. Mimba dzalika, setelah kejadian itu. Jadi setelah melihat kejadian orang yang mati hidup kembali kan, kemudian bisa berbicara. Orang Yahudi bukan lebih iman, lebih taat kepada Nabi Musa. Malah menjadi-jadi gitu ya. Ya kembali lagi bahkan lebih parah lagi. Membuat kerusuhan, kegaduhan, kekacauan. Bahkan sampai upaya-upaya pembunuhan. Fahiyya, maka hati itu, kerasnya itu kal hijaroti, ibarat batu. Jadi saking kerasnya hati bisa sekeras batu. Au asyadu qaswatan, atau lebih keras daripada batu. Sekeras-kerasnya batu kan batu bisa mengeluarkan mata air. Batu bisa jatuh dari tempat yang tinggi, dari tebing yang tinggi. Khosyatillah, karena takut oleh Allah. Ya, tapi kalau manusia hatinya sudah keras, wah, tidak akan memberi manfaat, bahkan mencelakakan, memadorotkan. Batu manya sateas-teasnanya ari tulus kacak celakan kucai dekok ya bahkan bisa belah. Ya, jika racak ninggang batu laun-laun jadi dekok, bisa belah. Maknya hati manusianya, maknya gitu. Ari ku sering mah meureun sahadi saayat gitu ya. Sakalimat ya. Ku tuluy-tuluyan mah. Ya, selak manya muarobah. Ya, tapi lamun hatina sudah keras wah tetap tidak akan berubah. Nah, nanti kalau orang sudah keras hatinya dia tidak akan terpengaruh. Ya, terpengaruh oleh apa? Oleh orang yang mati. Ya, baik ditinggal mati oleh keluarga, oleh tetangga, oleh sobat. Atau melihat orang jenazah yang melewati. Jadi dia melihat orang yang mati kemudian berjalan ya di atas, di dekat kuburan, seolah tidak biasa-biasa. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, rasa ingin cepat berubah. Aduh, rumah sang istaraka masjid orangnya. Tara si beungeut acan maksudna wudu. Tara salat acan rek kieu wae kitu hirup teh. Ya tingali tatangga sobat. Geus mararaot dialanteurkeun. Ka masjid ayeuna mah tobat. Oh sok kitu. Tah lamun geus teu aya. Nu mau teh ya kejadian biasa lah peristiwa. Ti ise gitu, peristiwa biasa. Juga jadi bertambah iman, berubah gitu kan. Berubah perbuatan. Nah, ini bahaya. Jadi kita kemarinnya Covid-nya wah luar biasa. Orang yang mati itu sangat dahsyat ya.
ya, ketika masjid tidak boleh ditempati, diibadahi karena takut ada penularan pandemi, memang ribut masyarakat ya, ribut ya. Tapi sekarang sudah bebas, sudah normal. Apakah ribut? Masjid nggak ada ya, pengunjungnya gitu, karena kosong? Ya, biasa aja. Ya. Nah, padahal kematian itu harusnya menjadi nasihat, peringatan kita. Ya, kematian itu harusnya jadi peringatan, nasihat, bahwasanya kita pun akan mati, kita pun akan dikuburkan, kita pun akan disolati, dan kita pun akan diantarkan. Jadi mau jamaah yang numawatnya biasa-biasa, ya. Jadi tidak pernah berhenti dulu sejenak gitu ya. Nah, itu menandakan jiwanya sedang keras. Ya, bukan hanya kematian sesamanya, ayat Quran juga, ayat-ayat Quran itu harus dijadikan sebagai nasihat oleh kita, peringatan-peringatan, ancamannya. Fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Hendaklah kamu menjadikan Quran itu sebagai peringatan. Ya, fadzakir, maka ingatkanlah, bil Quran, dengan Quran, man yakhafu wa'id, orang yang takut kepada ancaman. Bahkan dalam surat Al-Anfal ayat 2 terkait dengan ciri orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatu iman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, jika ya disebut nama Allah, hati-hati mereka menjadi takut gitu ya. Takut dengan azabnya ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan ya. Nah, jadi inilah ikhwan fillah yang kedua, hati yang keras. Itu tanda hati yang keras, itu maksudnya hatinya tidak terpengaruh ya oleh nasihat ya, oleh peristiwa-peristiwa kematian, oleh bencana musibah ya. Ya. Itu berbahaya. Ya, karena esensi manusia itu dalam hatinya. Ya, kalau hatinya baik, ya baik tubuhnya, matanya baik, pendengarannya baik, kakinya, tangannya, lisannya juga baik. Tapi kalau hatinya keras, ya nanti lisannya juga keras, tangannya keras, kakinya pun keras. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan atau tanda apa, gejala apa seorang dikatakan futur? Ya. Nah, tentu ya ketika seseorang sudah tadi ya malas beribadah, kemudian hatinya, jiwanya tidak tersentuh oleh sebuah peristiwa yang harusnya tersentuh, maka poin yang ketiga, futurnya ini akan bertambah ya, sehingga nanti yang ketiga ini lebih parah lagi nih. Poin yang ketiga itu gejalanya lebih akut gitu ya, karena tidak diobati ya, sehingga wayasilul futuru ila darajatin abada, sehingga futurnya ini akan sampai kepada tingkatan yang lebih jauh, lebih tinggi lagi. Jadi kalau penyakit ini sudah mulai akut nih, yaitu idza alafal wuqu fil ma'asi wad dunub, apabila dia menganggap sebuah dosa dan kemaksiatan sudah menjadi hal yang lumrah dan hal yang biasa. Kalau yang poin yang kedua kan hatinya tidak tersentuh oleh peristiwa. Nah, ini mal yang ketiga mah lebih parah, ketika maksiat sudah dianggap jadi mesti menyesal, bahkan sudah menjadi ya kebiasaan gitu. Bahkan mungkin bisa saja nanti sudah menjadi kebanggaan kalau melakukan maksiat ya. Bahkan waqad yasiru ala ba'diha wala yakhusu bi khuturati ma yaf'al. Bahkan bisa saja bagi seseorang, dia ketika melakukan maksiat itu biasa-biasa gitu, asa ketaatan. Ya zaman sekarang kan terlihat orang melakukan kejahatan, kemaksiatan
Orang tidak saum Ramadan kan banyak. Bari arudo di jalan itu kita lihat teh, jadi yang malu teh jadi kita gitu. Nu saum. Asa nangtang gitu nya, siga nangtang wae. Itu orang sekarang banyak kan. Ya, baru beberapa hari seminggu ya itu kan, orang bari ya banyak lah. Terutama bari sambil merokok kan. Ya apa orang yang saum. Sik atunya amun rek teh saum teh kahayang mah nyumput lah tong nemongkeun teuing kan ya. Jadi kalau dia bersembunyi kan masih ada perasaan malu. Ini mah sudah. Ya menghargai. Ya. Nah ini bahaya orang ini. Padahal kehidupannya itu susah, saya sok sedihnya, sok kayak aduh. Susah gitu. Begitu mah beunghar lah rada mendingnya di dunia teh gitu rada boga kesenangan. Yang bari susah pagaweana teh. Gawe ge tinggal paling sabaraha. Teu saum, bahkan sengaja memperlihatkan dirinya orang saum. Kalau Idul Fitri, Lebaran itu pang semangatna. Ini bahaya. Jadi kalau menganggap dosa itu sudah dianggap biasa sehingga menganggap hadhihi shogir ya mau ke dosa leutik lah. Kewe geus kolot orang tobatan. Ya kan banyak kan orang dinasehati geus atuh rek kieu we urang teh hirup teh itu dosa geura tobat geus kolot. Lah kewe geus waktuna. Mah jadi kan orang ya cara baik kita sampaikan, bahkan ancaman gitu kan. Tapi biasa siga nu itu. Nah ini bahaya. Bahkan lebih parah lagi kalau ini berlanjut kepada dia melakukan masih secara terang-terangan, mujaharoh. Terang-terangan. Kan rada nyumput banyak, iya mah terang-terangan. Kalau tadi saum di siang hari. Ya, atau kalau ya sekarang kan terang-terangannya. Ya, saya kalau pulang ke Pasar Baru gitu ya, lewat Pasar Baru malam kan terang-terangan. Tapi kan hiji waktu mah rek ka buah batu rek ngaos asa namanya maghrib lah. Asa nama pas waktu serempak gitu ya. Itu melewat ke jalan Muhammad Ramdan gitu ya. Mudah-mudahan teh rada macet, rada kasisi gitu. Kemudian kita melirik gitu ya. Data mengagupayan, aduh tadi acara gitu. Aduh astagfirullahaladzim. Itu padahal itu masih pada Isya lah. Isya itu ya nggak terlalu malam, paling pada Isya jam 8. Aduh, Masya Allah, sini. Kan dia apa gitu ya. Aduh, disebut bapak, padahal orang itu ngerakennya sebenarnya. Itu sekarang kan. Ya kalau jam 1, jam 2 kan mendingnya nyumput. Sekarang nggak ada. Aduh, Masya Allah. Karena mah ngahaja diikfakeun, ieu kadon diidharkeun. Tuh Jol, dia mah asa nunu tanya babasa nu tadi mah, anu mah saremangat kieu. Pengalaman pribadi. Maka ada hadis Nabi kan, kalau dosa sudah dilakukan secara terang-terangan maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah. Kullu ummati mu'afa, semua umatku akan dimaafkan kalau melakukan dosa, insyaallah ya. Ila al-mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan melakukan dosa secara terang-terangan, itu pasti tidak akan dimaafkan karena merasa dirinya sudah tidak lagi berdosa. Nah, ini bahaya nih. Kalau sudah masuk pada kategori ini sudah tanda gejala yang harus segera ke dokter. Ya, datang ke ulama ya, ke ustadz untuk berkonsultasi obat apa yang harus diminum lah kalau obatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang keempat nih masih ada juga nih gejala orang yang terkena dampak dari futur. Apa ini? Ada mustisyaril mas'uliyah, tidak adanya perasaan tanggung jawab. Jadi tidak merasa diri bertanggung jawab. Jadi sudah tidak ada perasaan atau hilangnya dalam diri itu tanggung jawab kita kepada Allah.
Jadi maksudnya bahwasanya kan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita amanah. Ya, amanah apa? Amanah taklif, amanah untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang diberi amanahi untuk bekerja atau untuk mengurusi sebuah pekerjaan gitu kan. Orang kalau sudah tidak ada tanggung jawab, sudah nggak peduli dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, nah demikian juga dengan ketaatan. Allah kan mengamanahkan sejak kita lahir, kita akan siap menerima semua syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang hilang tanggung jawabnya. Tidak ada kepedulian. Nah, ini menunjukkan sama, ini pun gejala dari futur. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Amanah di sini amanah untuk amanah agama ya, amanah untuk melakukan perintah Allah, amanah untuk beribadah, bertauhid, taat kepada Allah. Nah, pernah ditawarkan kepada langit dan bumi, gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha, lalu mereka enggan untuk menerimanya, untuk memikulnya. Wa asfaqna minha, dan mereka merasa takut tidak bisa memikulnya. Wa hamalahal insan, dan amanah ini diemban, diterima oleh manusia. Jadi dulu syariat untuk menjadi hamba Allah katanya pernah ditawarkan kepada langit dan bumi. Tapi mereka menolak karena takut nggak bisa menunaikan. Tapi manusia itu menerima. Nah, maka manusia terlalu terlalu terburu-buru ya. Innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini makhluk yang dolim dan makhluk yang bodoh, terlalu mudah menerima amanah. Padahal amanah itu sangat berat untuk dilakukan. Nah, jadi ketika orang tidak ada rasa berdosa, tidak ada rasa tanggung jawab ya, untuk taat, untuk beribadah, tidak bersyukur, itu menunjukkan dia terjerumus atau terkena gejala futur. Ya, seperti orang diberi amanah jabatan, kedudukan, anggota dewan, amanah rakyat, harus menyampaikan aspirasi rakyat. Ya. Tapi kalau sedang futur kan dia nggak peduli dengan rakyatnya sendiri, ya, dengan orang yang dulu membelanya, mendukungnya. Ya. Para pejabat, para pemimpin nggak peduli dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya. Penting mah dirinya senang. Ya, senang. Nah itu, ini pun sama. Ya, kalau orang nggak peduli dengan agamanya, nggak merasa bangga dengan agamanya, mau dihina, mau dicerca, udah, bukan urusan kita. Yang penting mah kita nyaman. Nah itu futur. Itu futur. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ini futur ya. Yang kelima yang lebih parah dari itu ya. Terus ini yang lebih parah dari itu adalah gejala futur itu adalah hilangnya ya tali persaudaraan sesama kaum muslimin terutama ya. Itu sudah tidak ada rasa peduli, rasa cinta, rasa sayang kepada semua kaum muslimin terutama ya. Secara khusus ya, secara umum mungkin kepada manusia ya. Jadi orang mau baik, orang mau jahat, orang mau soleh ya silakan. Termasuk kepada keluarganya sendiri. Jadi sudah nggak peduli lah. Yang merenges bosan kemana? Wallahualam. Nah itu futur. Ya, bahkan justru sebaliknya, ya, karena tidak ada rasa peduli, akhirnya justru menjadikan teman dekatnya sesama kaum muslim itu menjadi musuh, ya, bersikap keras kan gitu kan, memusuhi, menjauhkan diri, ya. Karena tadi demi hasrat-hasrat duniawi. Nah, inilah yang terjadi zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan persaudaraannya antara tetangga itu saya itu sangat jalin kuat. Kalau dulu yang masih adalah orang sakit, orang meninggal kan atau apa gitu kan, ada musibah sama-sama gitu.
Tapi kalau zaman sekarang kan, ya kadang ya masing-masing ya. Masing apalagi orang yang hidup di komplek-komplek besar ya, rumah-rumah yang besar-besar itu kan, ya udah berangkat pagi pulang pagi gitu kan, tiap hari bahkan tidak tahu ini tetangga ini siapa gitu, apa kerjaannya gitu kan, karena sibuk dengan urusannya masing-masing, urusannya sendiri. Kalau di kita ya masih alhamdulillah ya, masih alhamdulillah. Nah, jadi ini yang paling buruk ya dari gejala futur adalah ketika hilangnya rasa ya, ikatan persaudaraan, terutama sesama kaum muslimin kan gitu ya. Nah, ini memang ada apa ya? Ada riwayat dari Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad. Jadi ma tawaddu isnani fillah au fil Islam fayufarraqu bainahuma awaladan bin atau fafarraqa bainahuma illa bidzanbin ya. Tidaklah dua orang yang saling mencintai, menyayangi karena Allah di dalam Islam, saling membela, saling menyukai, menyayangi dalam Islam, persoalan Islam, melainkan hubungan itu akan putus ya. Asalnya saling mencintai, menyukai itu akan putus karena suatu dosa. Jadi lamun orang baheula atau merasa kita baik gitu ya, sayang kepada teman kita, itu karena ya kita memang tidak futur, tidak melakukan sebuah dosa. Tapi ketika kita melakukan dosa, ya dosa apa itu? Itu bisa menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan atau hubungan persaudaraan itu ya. Andai saja bertemu, nah, maka itu hanya kepura-puraan, hanya cari muka saja gitu. Lihatena mah teuing teh. Hareupeun masih ganunya senyum, tapi itu kangen. Nah, dia membicarakan kejelekannya. Itu yang berbahaya. Nah, ini karena sebuah dosa yang dia mungkin nggak tahu dosa apa gitu ya. Nah, itu putur. Ya. Jadi meskipun bertemu, tapi pertemunya hanya kepura-puraan. Kan banyak orang yang hidup dengan kepura-puraan. Apalagi era digital, era kepura-puraan ya. Dalam penyampaian keluar banyak itu kan wah yang baik-baik kan, nggak tahu hakikat di dalamnya. Nah, padahal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, persaudaraan pertalian sesama muslim yang dibangun dalam ketakwaan itu adalah persaudaraan yang akan menyelamatkan kita. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persaudaraan di hari itu, hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagiannya akan menjadi musuh. Jadi teman, kerabat, tetangga, gitu kan? Rekan itu akan menjadi musuh nanti pada hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali persaudaraan didasari pada ketakwaan. Nah, jadi ini harus hati-hati, harus diwaspadai ya. Kalau orang sengaja memutuskan hubungan baik atau hubungan silaturahim ya dengan temannya, dengan kerabatnya sama muslimin, itu ciri orang itu terkena futur. Berarti ada dosa ya yang dia lakukan ya. Yang Allah yang paling tahu. Jadi artinya orang yang soleh itu ya, orang yang semangat ya, orang yang tidak futur itu orang yang jiwanya itu apa ya, cek sunama jemar gitu ya. Jadi orang yang futur gitu kan, orang yang jiwanya itu mudah tersakiti gitu ya, mudah cek sunama punungan tekaupan, tadi mun jama tekaupan, kasinir saeutik, teu kabere saeutik, punung. Nah itu berarti dia futur sebenarnya. Futur ya, berarti dia ada dosa dalam dirinya. Ibadahnya enggak karena Allah mungkin ya. Itu harus hati-hati ya. Yang keenam, gejala orang yang futur itu apa? Ya, ini banyak kan. Ya, yang keenam adalah al-ihtimam bidunya, terlalu obsesi tinggi kepada dunia, terobsesi oleh urusan dunia. Bahkan wal istighalu biha, menyibukkan diri
sengaja mencari kesibukan urusan dunia. Padahal dia sudah tidak punya pekerjaan. Yang namanya kesibukan naon lah. sudah tidak punya urusan banyak gitu ya. Tapi naon gitu. Apakah dia jalan-jalan? Apakah dia bertemu dengan orang? Pura-pura. Jadi terobsesi oleh dunia dan mencari kesibukan dengan dunia. Anil ibadah, daripada ibadah, wa thalabil ilmi, menuntut ilmu, wa da'wah ilallah, berdakwah kepada agama Allah. Nah, kenapa orang suka kepada dunia? Karena dunia itu khulwatun khadirah, ya, manis dan hijau. Kanu amis banyak berang teh kan? Masya Allah. Kanu hijau gimana kanu hijau? Ini hijau, hijau itu kan gambaran indah, menarik. Ya. Faqala an yanjua minha main yakum fiha. Jadi sangat sedikit orang yang selamat dari fitnah dunia. Karena dunia namanya semangat tuh ayat tuh. Tara orang malas lah. Ngarang semangat ya. Ya, oleh karena itu banyak contoh di sini orang yang asalnya semangat beribadah, istiqomah dalam ketaatan, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian dia diberi dunia. Berubah. Ketika dunia menghampiri, ya, dengan kesibukan-kesibukan, akhirnya sebaliknya. Asalnya dia orang dermawan, jadi orang yang bakhil. Ya. Itulah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, gejalanya futur. Yang ketujuh masih ada nih. Kasratul kalam duna amal, banyak bicara tanpa beramal. Nah, ini bahayanya. Ya mau nyarita apa-apa. Jadi mereka ide gagasan begini, tapi amalnya itu menjelaskan kelebihan itu, tapi tidak. Jadi loba ya. Jadi amalnya mana? Ya. Pura-pura seperti dokter bisa mengobati ini, mun teu damang kieu main sorangan gering. Ya teh kumaha ya. Berbicara tentang keislaman itu kan ada orang mun nyarita teh asapang pinterna we kana agama teh gitu. Ya begini kan. Kudu kieu kan. Tapi mana sendiri kan, Masya Allah, jauhlah dari nilai-nilai itu. Harusnya malu kan. Jadi sebenarnya kalau orang yang berilmu kan, sebelum dia bicara dia berpikir dulu gitu. Ya, saya layakkah berbicara ini, padahal perbuatan saya tidak seperti ini. Beda dengan orang yang bodoh itu kan penting mah nyari tahu si gabeonya membewa. Penting bersuara asal bitu, asal keluar tanpa dia pikirkan. Ya, harusnya kan malu kan orang berbicara tentang misalnya kesolehan dalam rumah tangga, ya, tapi rumah tangganya sendiri kan dia, nah itu harusnya kan malu kan ya. Tapi akan orang seolah menjadi dokternya, nasihati kieu, nah sorangan geringan, itu, nah ini berbahaya juga. Jadi orang yang banyak berbicara, nah itu hati-hati, ya. Tanpa bukti, tanpa beramal, nah ini orang yang futur ya. Ya. Bahkan kaituna resep dialog, diskusi, akhirnya debat ya. Para syekh ini ngadebatkeun papais kosongnya, pepesan kosong. Ini sebagai firman Allah ya. Allah benci kepada orang-orang yang banyak berbicara tanpa ada bukti ya. Ya, tanpa ada tindakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian banyak berbicara atau berbicara sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah, Allah sangat murka ya, kepada orang antaqulu berbicara ma la taf'alun, apa yang tidak pernah dikerjakan. Kemudian aya keneh wae lo banyaknya, Masya Allah. Buat ini seperti teh. Oh, nyawa 10 maya. Yang ke-8 apa? Al-ghulu fil ihtimam bin nafsi, berlebih-lebihan kepada diri. Ya, jadi terlalu perhatian kepada diri sendiri, baik dalam persoalan makan, minum, pakaian. Jadi hidupnya terlalu mewah gitu ya.
Jadi orang yang terlalu mewah kepada diri itu futur itu, hati-hati. Memikirkan pakaian, minuman, ya, kendaraan, ya gitu kan. Nah, ini sangat berbahaya gitu ya. Jadi non berarti hubud dunia lah, cinta dunianya berlebihan. Jadi segala sesuatu teh harus non harus sempurna, baik dari penampilan ya, makanan, minuman gitu. Coba lihat zaman sekarang ya kan bedinya. Betul, zaman sekarang itu zamannya futur ya. Masyarakat sekarang kan dalam makanan soknya, wah detail lebih kayak kontesnya segala itu. Pika kan itu ya. Kadang orang berjam-jam kan menyiapkan makanan. Ya. Ketika menyita waktu ibadah, waktu sholat. Pakaian, apalagi pakaian mode ya. Terus berubah. Ada yang pakaian gaun yang sampai berjuta-jutanya. Bahkan aya kantong ratusan juta kan teu kaharti ku akal sehat atuh. Ya. Teu kaharti ku ya. So, perempuannya hati-hati ya. Wah, modal perempuan deh. Nah, beratnya ya, pakaiannya, kantongnya gitu kan. Kadang makanannya kan gitu ya. Wah, jadi beak ya tuh apa otak kita ya, fisik kita teh mikiran eta. Mikiran dunia itu kan. Padahal pakaian kan disyariatkan hanya untuk menutupi saja rasa panas, rasa dingin atau menutupi auratnya. Tapi sekarang berubah jadi sebuah mudi. Ya. Nah, ini berbahaya ya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, memerintahkan kita menutup pakaian, memakai pakaian, makanan itu sewajarnya. Jangan sampai berlebihan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, keturunan Adam, khudu zinatakum. Ambillah perhiasan kalian, pakaian kalian inda kulli masjid ketika hendak pergi ke masjid. Wa kulu makanlah, washrabu minumlah, wala tusrifu dan janganlah berlebih-lebihan. Sewajarnya. Jangan sampai berlebihan. Ya. Itulah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian apalagi? Yang ke-9, hilangnya apa ya? Semangat atau kecemburuan kepada Islam. Jadi ketika umat Islam diganggu, dihina, dijatuhkan, dia nggak ada semangat ingin membela, marah gitu ya. Gitu. Nah itu bahaya. Jadi hilangnya kecemburuan atau semangat untuk membela Islam ketika Islam itu dihinakan, direndahkan, ya. Ukur cukupnya innalillahi la haula, ukur istighfar, nggak ada upaya untuk bersikap lebih dari itu. Nah, jadi ini 9 poin ya terkait dengan gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang yang futur ya gitu ya. Jadi ini kalau kita evaluasi ya, dari 9 itu ya merenya hiji mahnya urang, hiji 2 wae mah atau kabehanana itu teh. Ya beberapa ya. Jadi nah ini mudah-mudahan jadi perhatian ya. Kan fisik juga kalau sudah tahu kan gejalanya, oh ini gejala masuk angin nih. Ini gejala sakit lambung ini kan kalau tahu mahnya langsung obati makan ini jangan, obatnya ini kan langsung fit lagi. Tapi mun teu apal gejala makan terus kan gitu akhirnya serangan jantung atau naon we akut komplikasi maut. Itu ya ikhwan fillah beberapa hal yang memang kalau kita amati perhatikan ya itu terjadi semua ya. Kita lihat ya di masyarakat itu. Karena memang kitab ini dikarang walaupun kitabnya tidak tebal ya. Ya hanya berapa? 100 halaman lah. 102 lebih ya 105 1 halaman, tapi ini kitab ini dibuatnya itu lama, bertahun-tahun karena hasil penelitian. Ya. Walaupun tidak panjang cuma 100 halaman. Tapi ini memang bukti nyata apa yang disampaikan di sini memang teralami
atau kita melihat gejala ada di masyarakat ya. Maka inilah wajar kenapa Islam mungkin pada zaman era sekarang di negeri kita kurang begitu ya, kuat ya, kurang begitu memberikan perhatian secara lebih, karena mungkin ya, para pelakunya itu futur ya, semuanya dalam keadaan lemah ya, sudah kuat, harus harus segera diobati lah, didiagnosa ya. Nah, nanti bagaimana cara pengobatannya? Nah, insya Allah nanti ada pembahasan secara khusus. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hada, wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.